Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu dengan saya Ustaz Anto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam, yaitu pada bab yang pertama Al-Quran Surat Al-Lail. Sebelumnya saya ucapkan selamat pada anak-anakku semuanya karena saat ini sudah di kelas 4 ya. Tetap semangat ya, untuk menuju sukses bersama Ustaz dan tim 4. Baik, untuk anak-anak semuanya, di pembelajaran Al-Islam ini untuk materi Al-Quran ataupun surat Al-Lail, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, diharapkan anak-anak nanti dapat membaca Quran surat Al-Lail dengan baik dan benar. Dan yang kedua, anak-anak semuanya diharapkan dapat memahami isi kandungan dari Quran surat Al-Lail. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak semuanya nanti hafal Quran surat Al-Lail. Baik, untuk anak-anakku semuanya, sekarang silakan disiapkan alat tulisnya, disiapkan BBD-nya. Kita akan belajar bersama yaitu Al-Islam pada bab Al-Quran surat Al-Lail. Kita awali pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk anak-anakku semuanya, sudah disiapkan alat tulis, Al-Quran dan bahan belajar daring. Kita akan memulai pelajaran kita. Silahkan Al-Quran bisa dibuka, Quran surat Al-Lail, dan insya Allah di bahan belajar daring sudah ada di situ. Baik, bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 4 untuk materi Al-Islam ini adalah tentang Al-Quran, yaitu yang pertama Quran surat Al-Lail. Baik, silakan dibuka Quran surat Al-Lail. Ada 21 ayat. Baik ya, untuk anak-anak semuanya, ayatnya sangat panjang sekali ya. Coba saya baca sampai ayat 5 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yakhsha wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Baik, nanti anak-anak semuanya bisa dibaca sendiri di rumah. Kita akan langsung masuk ke arti ya dari Quran surat Al-Lail. Baik, artinya sangat panjang sekali. Di awal-awal ayat di situ Allah bersumpah ya kepada nama makhluknya. Kemudian dilanjutkan di situ ada inti ya, dari Quran surat Al-Lail yang nanti akan kita bahas di isi kandungan Quran surat Al-Lail. Baik, sekarang langsung masuk ke penjelasan Quran surat Al-Lail. Nah, surat Al-Lail ini tergolong surat Makkiyah. Ya, tergolong surat Makkiyah. Di situ surat Makkiyah bisa diartikan dia ada dua pemahaman. Berarti surat yang diturunkan di Mekah, atau dengan bahasa lainnya itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, kemudian yang kedua, surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat. Kemudian merupakan surat ke-92 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Kemudian surat Al-Lail turun sesudah surat Al-A'la. Dan nama Al-Lail itu sendiri diambil dari surat Al-Lail ayat yang pertama. Wal-Laili, ya, Wal-Laili idza yakhsha, yang artinya Al-Lail itu adalah malam. Baik, kemudian isi kandungan dari Quran surat Al-Lail, ingat kata kuncinya adalah di kebahagiaan dan kesengsaraan. Ini adalah perwujudan dari dua golongan manusia dalam mensikapi harta di dunia ini. Baik, isi kandungan Quran surat Al-Lail yang pertama, setiap usaha yang dilakukan manusia pasti akan mendapatkan balasan. Ini sangat jelas sekali. Kalau dalam surat Al-Zalzalah itu kan disebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu barang siapa yang mengerjakan
kebaikan sebesar biji zarah, maka ia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Baik, kemudian yang kedua, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, ya, berarti dia sangat dermawan dan bertakwa, ya, berarti dia melaksanakan ya perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian membenarkan adanya surga, maka ia akan mendapatkan jalan yang mudah, ya, akan mendapatkan jalan yang mudah, kemudahan di dalam kebaikan, kemudian kemudahan di dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan tentunya kemudahan untuk mendapatkan tempat yang baik di akhirat nanti, yaitu di surga. Kemudian yang ketiga, orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Ya, orang yang bakhil berarti dia pelit, kikir, ya, enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah serta mendustakan pahala yang terbaik. Ya, dia tidak percaya bahwa setiap apa yang ia kerjakan pasti akan mendapatkan balasan, maka ia akan mendapatkan jalan yang sukar, akan mendapatkan kesukaran hidup, dan tentunya dia akan menempati tempat yang hina, yaitu di neraka. Baik, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, mari kita fahami bersama bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Ya, salah satunya adalah harta. Harta itu adalah titipan. Maka sudah sepantasnya, ya, pemiliknya yaitu kita yang memiliki harta itu, ya, maka kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Menggunakan di jalan Allah, menginfakkan harta kita di jalan Allah. Bukan sebaliknya. Ya, kita merasa angkuh, kita merasa cukup, dan kita bahkan lupa untuk berbagi. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, balasan bagi orang yang bertakwa dan berinfak, ya, bertakwa dari melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, dan berinfak, kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, tidak lain yaitu surga. Ya, kita akan mendapatkan surga dengan penuh kenikmatan. Sedangkan balasan bagi orang yang angkuh, ya, orang yang sombong, orang yang enggan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka sudah pasti ia akan mendapatkan tempat yang hina, yaitu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Baik, demikian ya, penjelasan dari Quran surat Al-Lail. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami, ya, apa yang ada di dalam Quran surat Al-Lail. Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya silakan nanti dikerjakan tugasnya, ya. Ada soal latihan, silakan dikerjakan. Anak-anak bisa melihat di bahan belajar daring, ya, untuk latihan soal 1-5. Kemudian nanti anak-anakku semuanya juga silakan untuk mengerjakan tugas mandiri, ya. Silakan nanti, ya, berulang-ulang untuk membaca Quran surat Al-Lail, kemudian dihafalkan, ya. Dan silakan nanti anak-anakku semuanya bisa mensetorkan hafalan itu, ya, kepada orang tua kalian. Baik. Demikian penjelasan dari Ustadz Anto di bab yang pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Lail. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberi kefahaman. Jika ada anak-anakku yang belum paham, silahkan dibuka kembali PPD-nya, bahan belajar daring, dan nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz Anto. Jika ada yang kurang paham, bisa lewat via WA dan sebagainya. Kita akhiri pembelajaran Al-Islam pada kesempatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.